Halo, good morning. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online ya. Masih dengan tema 4, keluargaku, subtema 3, keluarga besarku. Hari ini kita akan bahas muatan matematika. Tujuan pembelajaran hari ini untuk matematika KD 3.8, siswa dapat mengenal dan menentukan panjang benda dengan alat dan satuan tak baku. Nah, Ibu punya video, simak ya video berikut. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran matematika. Mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Setiap benda memiliki ukuran. Ada benda yang panjang, ada juga yang pendek. Ada yang sama panjang, ada yang berbeda panjang. Panjang benda dapat diukur dengan satuan tidak baku. Kamu dapat mengukur panjang benda menggunakan anggota tubuh. Ayo perhatikan satuan tidak baku berdasarkan anggota tubuh berikut. 1 depa. 1 depa adalah ukuran dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri yang direntangkan. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan gambar. 1 jengkal. Ukuran 1 jengkal adalah ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari tangan yang direntangkan. Ukuran yang berikutnya adalah 1 hasta. 1 hasta yaitu ukuran dari siku sampai ujung jari tengah. Ukuran panjang satuan tidak baku berikutnya yaitu 1 telapak kaki. 1 telapak kaki adalah ukuran dari telapak kaki seseorang. Selanjutnya, 1 langkah. 1 langkah yaitu ukuran dari salah satu kaki yang dilangkahkan. Membandingkan tinggi atau panjang benda. Membandingkan panjang atau tinggi benda dapat dilakukan secara langsung. Caranya dengan mendekatkan kedua benda tersebut. Perhatikan benda-benda berikut ini. Ada paku, krayon, pensil, dan kuas. Kuas lebih panjang dari pensil. Paku lebih pendek dari pensil. Paku lebih pendek dari krayon. Kuas adalah benda paling panjang. Paku adalah benda paling pendek. Oke, berikut pembahasan untuk materi kita hari ini ya, tentang mengukur benda dan membandingkan panjang benda dengan satuan tidak baku. Nah, Ibu akan bahas kembali ya. Kita lihat di sini mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Jadi setiap benda ini memiliki ukuran. Ada yang benda panjang, ada juga yang pendek, ada juga yang sama panjang, ada juga yang berbeda panjang. Panjang benda dapat diukur dengan satuan tidak baku. Nah, kita lihat di sini ada ukuran satuan tidak baku, kita bisa menggunakan depa ya. Jadi depa ini diukur dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri yang direntangkan ya. Jadi kalian rentangkan kedua tangannya ya. Nah, itu namanya 1 depa ya. Kemudian dapat kita gunakan juga satuan tidak baku jengkal ya. Ini diukur dari jari kelingking sampai ibu jari ya. Dari kelingking ke ibu jari ini satu jengkal namanya, direntangkan ya tangannya. Jadi bukan seperti ini, direntangkan.
Kemudian ada hasta namanya ya. Nah, hasta di ujung dari ujung jari sampai siku ya. Ini adalah hasta, satu hasta. Kemudian ada telapak kaki ya, diukur dari telapak kaki kita. Jadi setiap telapak kaki itu satu telapak kaki. Kemudian ada langkah ya, diukur dari salah satu langkah kaki kita ya. Itu adalah ukuran satuan tak baku. Nah, satuan panjang tadi ya, ada depak, kemudian jengkal, ada langkah, ada telapak kaki, ada hasta. Nah, termasuk satuan tidak baku. Hasil pengukuran dengan satuan tidak baku dapat berbeda-beda ya. Kenapa disebut satuan tidak baku? Karena setiap orang memiliki ukuran jengkal, depak, hasta, telapak kaki dan langkah yang berbeda-beda. Maka hasil ukurannya juga berbeda. Seperti misalnya depak ibu ya, ibu rentangan kedua tangan ibu nih, nah berbeda pastinya dengan rentangan tangan kalian ya. Ya, itu makanya disebut satuan tidak baku, ukurannya bisa berbeda-beda. Sekarang kita lihat contoh nih. Tuliskan panjang benda berikut. Kita lihat di sini ada meja, kita ukur dengan menggunakan jengkal. Nah, berapa sih panjang benda tersebut? Kita ukur ya, di sini ada jengkal-jengkalnya nih, sudah ada jengkalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjang meja 6 jengkal. Kemudian yang B, panjang pita ya, mengukur dengan jengkal. Di sini perintahnya kita ukur, di sini sudah ada jengkalannya 1, 2, 3 jengkal ya. Kemudian ada papan tulis yang diukur dengan hasta. Ini hastanya nih ya, tangan kita nih dari ujung jari sampai siku 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata papan tulis 5 hasta. Kemudian ada panjang tali ya, panjang tali ternyata 2 hasta ya. Jadi kita bisa menggunakan jengkal, hasta, depak, langkah ataupun telapak kaki ya. Sekarang kita buka buku petiknya halaman 76 dan 77, mengukur panjang benda dengan alat dan satuan tak baku ya. Kalian buka buku petiknya. Setiap benda dapat diukur panjangnya. Panjang benda dapat diukur menggunakan satuan tak baku. Berikut contoh satuan tak baku untuk mengukur panjang benda. Tadi kita sudah bahas ya di video tersebut. Sekarang kita lihat lagi kalau belum paham. Hasta ya, ukuran dari siku sampai ujung jari tengah. Kemudian jengkal, ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari tangan yang direntangkan. Kemudian ada depak ya, ukuran dari ujung tangan ke ujung tangan kiri yang direntangkan. Ada telapak kaki ya, ada pun langkah. Nah, jadi hasil pengukuran panjang dengan satuan tak baku dapat berbeda-beda ya. Seperti tadi, kenapa berbeda? Ya, depak ibu sama depak kalian pasti berbeda. Makanya disebut satuan tidak baku, jadi tidak tetap. Oke, sekarang kita lihat di sini ada contoh panjang buku yang sudah diukur, ternyata ada 2 jengkal ya, 2 jengkal tangan Ayu. Kemudian panjang buku menggunakan pensil ya. Jadi satuan tak baku selain menggunakan anggota tubuh, kita bisa juga menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya ada pensil ya, penghapus, kita bisa ukur berapa penghapus, berapa pensil ya, buku panjang bukunya. Kemudian ada peniti ya, bisa juga kita gunakan, ataupun lidi ya, atau tali, itu bisa kita gunakan sebagai alat ukur satuan tak baku. Oke, sekarang kita masuk yang ke B. Tadi sudah dijelaskan juga ya di video tersebut, membandingkan panjang pendek dan tinggi rendahnya benda. Jadi setelah mengukur benda, kamu dapat membandingkan 2 benda. Kamu dapat membandingkan besar dan kecilnya benda. Kemudian kamu juga dapat membandingkan tinggi dan rendahnya benda. Kamu juga dapat membandingkan panjang dan pendeknya benda. Jadi perhatikan contoh di sini ada meja dan bangku. Jadi berdasarkan gambar tersebut, meja ternyata lebih rendah dari kursi, atau kursi lebih tinggi dari meja ya. Dengan melihat gambar kita sudah bisa membandingkan suatu benda. Nah, kita lihat pembahasan yang ada pada video, membandingkan tinggi atau panjang benda. Ayo belajar membandingkan tinggi atau panjang benda. Membandingkan panjang atau tinggi benda dapat dilakukan secara langsung. Caranya mendekatkan kedua benda tersebut ya. Jadi didekatkan. Nah, contohnya seperti ini ya, ada paku, krayon, pensil dan kuas ya. Dari sini kita bisa bandingkan. Paham ya? Kuas lebih panjang dari pensil, paku lebih pendek dari pensil, paku lebih pendek dari krayon. Kita lihat ya, paku lebih pendek dari krayon. Kuas adalah benda yang paling panjang nih ya. Kemudian paku adalah benda yang paling pendek ya. Bisa kita bandingkan. Sekarang kita lihat contoh berikutnya nih.
Ada Ali, Edo, Udin. Ali lebih pendek dari Edo, Edo lebih pendek dari Udin. Siapa yang paling tinggi? Udin. Siapa yang paling pendek? Ali, ya. Oke, sekarang untuk pembahasan berikutnya adalah latihan ya di buku Bu Petik 1D halaman 78 dan 79. Kita lihat di sini ada latihan, kerjakan soal berikut, perhatikan gambar, ukurlah benda dengan satuan tak baku. Nah, di sini ada klip kertas ya, kamu bisa hitung panjang tempat pensil sama dengan berapa klip, kamu hitung ya klipnya ya, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 klip. Yang B, panjang buku tulis sama dengan korek api ya. Kamu perhatikan di sini ada korek api nih, kamu hitung berapa ya. Kemudian di sini panjang kemoceng sama dengan titik-titik penghapus ya. Nanti kamu bisa bandingkan. Terus yang D, E dan F sama ya, dibandingkan. Yang kedua, berilah tanda checklist pada benda yang lebih panjang. Kita lihat di sini ada dua benda ya, ada pensil dan penggaris. Mana yang lebih panjang? Kamu beri tanda checklist. Yang B, mana yang lebih panjang? Beri tanda checklist. Kemudian yang nomor 3, beri tanda checklist pada benda yang lebih pendek. Sekarang nomor 3 yang lebih pendek ya. Yang A, kamu cari mana yang lebih pendek benda tersebut. Yang B juga sama. Yang keempat, berilah tanda checklist pada benda yang lebih tinggi. Sekarang yang lebih tinggi mana diberi checklist ya. Gambar yang pertama apa yang kedua. Kemudian yang B juga sama, kamu perhatikan ya mana yang lebih tinggi. Sekarang yang nomor 5, berilah tanda checklist pada benda yang lebih rendah. Kamu perhatikan kedua gambar, mana yang lebih rendah, beri tanda checklist ya. Yang B juga sama. Jadi harus baca perintahnya terlebih dahulu biar tidak salah. Sekarang buka halaman ke 80 ya, Bu Petik 1D 80 dan 81. Nomor 6, bandingkan ketiga gambar berikut. Isilah titik-titik berdasarkan gambar. Nomor 1, Fitri lebih rendah dari siapa? Kamu bisa lihat ya, Fitri lebih rendah dari siapa nih? Fitri, kamu tulis ya namanya. Kemudian Intan lebih rendah dari titik-titik, kamu cari dulu Intan lebih rendah dari siapa dia ya. Anak yang paling tinggi, siapa yang paling tinggi? Oke, yang B juga sama, perhatikan gambar, kemudian kamu jawab pertanyaannya. Yang C juga sama ya, kamu perhatikan gambar, lalu kamu tentukan ya perbandingannya. Kemudian yang D juga sama, kamu lihat gambar, perhatikan. Nah, sekarang di halaman 81 di sini mencari benda-benda di kelas ya. Ibu ganti bukan di kelas, di rumah. Kamu tulis beberapa benda ya, 5 juga boleh ya. Kamu tulis 5 benda, kemudian panjang bendanya berapa, boleh diukur menggunakan benda-benda di sekitar ataupun anggota tubuh kita ya, boleh dengan depa, hasta ataupun benda-benda seperti pensil ya. Ini kamu ukur ya. Oke. Kalau sudah, jadi diharapkan siswa dapat mengenal ya, mampu menentukan panjang pendek benda alat dengan satuan tak baku ya. Oke, pembahasan untuk muatan matematika selesai. Ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.